Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoko. Saya Indah. Saya Lisa. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil isu nasional berdasarkan nilai-nilai aneka. Pandemi COVID-19 di Indonesia menuju ke babak baru. Berdasarkan laporan harian Satgas COVID-19, kasus baru harian COVID-19 di Indonesia pada 24 Juni 2021 mencapai rekor penambahan terbanyak selama pandemi COVID-19 dimulai di Indonesia. Angka kasus baru harian yang terjadi mencapai 20.574 kasus, di mana DKI Jakarta dengan penambahan kasus tertinggi diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hal ini kemudian mengantarkan posisi Indonesia masuk ke dalam daftar 5 negara penyumbang kasus COVID-19 tertinggi di dunia, melampaui Amerika Serikat hingga Inggris. Berbagai langkah dan kebijakan telah dilakukan pemerintah dalam menangani COVID beserta masalah-masalah multidimensi yang mengikutinya, seperti penerapan physical distancing, PPKM Mikro, perketatan prokes, pelaksanaan vaksinasi, aturan WFH-WFO, pemberian bantuan berupa bansos dan paket internet, pelaksanaan PJJ, larangan mudik, dan seterusnya. Namun begitu, pada prakteknya terjadi masalah-masalah atau insiden yang memalukan, yang membuat kebijakan tersebut menjadi tidak optimal. Hal itu seperti Nah, yang ini di Bandung beredar video sejumlah aparatur sipil negara berkaraoke pada jam kerja dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan ini diduga dilakukan di kantor Kelurahan Cigondewah Kidul, Bandung, Jawa Barat. Dalam video berdurasi 40 detik terlihat sejumlah ASN melakukan aktivitas hiburan karaoke pada jam kerja dan tanpa menerapkan protokol kesehatan. Menanggapi hal ini, Wali Kota Bandung Odet Daniel menyatakan mengecam kegiatan ini dan berjanji akan memberikan sanksi tegas administratif maupun teguran apabila ditemukan pelanggaran di dalamnya. Selain melanggar etika ASN, kegiatan ini tidak terpuji ini juga sangat berbahaya karena tidak menerapkan protokol kesehatan. ASN karaoke di saat jam kerja menggunakan fasilitas negara tanpa protokol kesehatan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Berdasarkan analisis penyebab menggunakan diskon yang telah kami buat, hal ini mungkin saja terjadi karena yang pertama dari sisi manusianya. Kurangnya kesadaran akan pertanggungjawaban kehidupan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau mungkin kurangnya kesadaran akan fungsi ASN sebagai pelayan publik yang seharusnya memiliki jiwa akuntabel dan menjamin mutu pelayanan. Mungkin saja kurangnya kesadaran akan jiwa anti korupsi, pertanggungjawaban kepada negara dan masyarakat. Selain itu, mungkin juga terjadi di sisi materialnya. Kurang optimalnya slogan taat prokes di kantor dan kurang optimalnya aturan atau SOP penggunaan fasilitas kantor juga dapat membuat para pegawai abai. Kemudian mungkin saja dari sisi sistem kerjanya, longgarnya sanksi dan kurangnya prosedur pengawasan dari atasan bisa juga membuat para pegawai merendahkan nilai-nilai ASN yang seharusnya dijunjung tinggi. Kemudian mungkin juga dari sisi lingkungannya yang memiliki kebiasaan buruk membiarkan dan tidak berani mengingatkan satu sama lain. Kebiasaan buruk meremehkan, santai, dan bermalas-malasan. Mungkin juga yang terakhir dari sisi peralatan untuk pengawasan yang kurang memadai, seperti CCTV. Hal ini semua kemudian dapat menjadi penyebab mengapa bisa ASN melakukan kegiatan yang kurang terpuji seperti pada video sebelumnya. Selanjutnya, apabila kita hubungkan video sebelumnya dengan nilai-nilai aneka ASN, dapat kita sebutkan bahwa ASN tersebut telah melanggar berbagai macam jenis aneka, yaitu diantaranya akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi.
Dari sisi akuntabilitas, dapat kita lihat bahwa ASN tersebut kurang berintegritas serta kurang bertanggung jawab. Dari sisi integritas, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik seharusnya dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam menaati aturan pemerintah dalam hal protokol kesehatan. Namun, dapat kita lihat bahwa ASN tersebut telah melakukan karaoke dan juga melanggar protokol kesehatan. Selanjutnya, ASN kurang bertanggung jawab. ASN tidak melakukan tanggung jawab pekerjaan saat jam kerja. ASN bukannya bekerja, malah asik berkaraoke. Dari sisi nasionalisme, ASN tersebut kurang takwa serta kurang menghargai. ASN tidak mempertanggungjawabkan gaji yang mereka terima kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, ASN tidak menghargai ASN lain yang sedang bekerja dan dapat dilihat bahwa ASN tersebut berkaraoke di jam kerja. Di mana hal ini tentunya menimbulkan suara yang bising dan dapat mengganggu pegawai lain yang sedang mengerjakan pekerjaan mereka. Dari sisi etika, tentunya contoh perilaku ASN di video sebelumnya telah melanggar norma sopan santun sebagai ASN. Tindak karaoke saat jam kerja dapat menurunkan citra pegawai ataupun organisasi. Kemudian, kurang bertanggung jawab dalam penggunaan SDMN. SDMN sendiri adalah sumber daya milik negara. Menurut video YouTube, dapat terlihat bahwa ASN yang melanggar protokol kesehatan melakukan karaoke menggunakan fasilitas kantor, baik ruangan, proyektor, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya milik negara tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Dari sisi komitmen mutu, ASN tersebut tidak efektif serta tidak efisien. Dikatakan tidak efektif dikarenakan ASN tersebut melakukan karaoke saat jam kerja di tempat kerja dan tentunya akan membuat ASN menyelesaikan tugas kerja mereka tidak tepat waktu sesuai dengan tujuan. Tidak efisien karena ASN tersebut tidak menyelesaikan pekerjaan dengan waktu, tenaga, dan biaya yang seminimal mungkin. Hal ini dikarenakan fasilitas yang seharusnya digunakan untuk melakukan pekerjaan malah diberdaya gunakan untuk kesenangan pribadi, sehingga biaya, waktu, dan tenaga menjadi tidak efisien. Dari sisi terakhir, yaitu anti korupsi, kita bisa mengatakan bahwa ASN kurang jujur, kurang disiplin, kurang sungguh-sungguh, kurang sederhana, dan kurang berani. Karena ASN tersebut tidak jujur tentunya bahwa dia menggunakan anggaran tidak sesuai dengan yang dianggarkan. Mereka menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi. Tidak disiplin karena tidak taat waktu, jam kerja malah digunakan untuk kesenangan pribadi. Kemudian ASN juga tidak sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan. Tidak sederhana karena menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Dan juga kurang berani karena ASN tidak berani untuk melaporkan kegiatan ini atau tindakan buruk ini kepada yang berwenang. Berikutnya ada gagasan penyelesaian. Gagasan penyelesaian yang dapat diberikan terhadap kasus tersebut adalah yang pertama, memberikan penyuluhan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh PNS, serta menjelaskan kembali sanksinya apabila melanggar. Hal ini dapat menjadikan titik jera bagi PNS yang melanggar. Yang kedua, selain menanamkan dari faktor eksternal, kita juga harus menanamkan kepada diri sendiri sifat tanggung jawab akan tugas dan amanah. Perubahan tersebut juga harus dari diri sendiri bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Untuk atasan, selalu memantau apa yang dikerjakan oleh pegawainya, supaya tidak terjadi lagi kegiatan yang mencoreng nama ASN. Selanjutnya, gagasan penyelesaian yang dapat diberikan adalah mengalihkan waktu kosong ke hal-hal yang bermanfaat. Contohnya, dengan memperindah perkarangan kantor, dengan menanaminya dengan bunga. Kemudian ada juga merapikan tata letak di kantor supaya membuat kantor menjadi lebih nyaman. Selain itu, dengan memberikan reward yang cukup besar terhadap pegawai yang disiplin, supaya pegawai lain dapat termotivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Tidak cukup dari sisi manusianya, kita juga harus menambah dari sisi peralatannya, yaitu dengan menambah pengawasan menggunakan CCTV. Sekian presentasi dari kami, Nyayu, Yoko, dan Lisa.
Mohon unjuk